Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita semua sudah menyelesaikan ibadah Ramadan kita hari yang ke-27. Malam ini kita memasuki malam ke-28. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh ibadah yang sudah kita lakukan, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh ibadah Ramadan kita insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kultum kita pada malam hari ini adalah seputar zakat. Saya kira ini hal yang penting untuk terus kita refresh, karena saya mendapatkan bahwa pengetahuan kita secara umum tentang zakat belum sedetail pengetahuan kita tentang sholat. Tentang sholat kita mendapatkan misalnya pada saat orang membaca Al-Fatihah, ada yang tangannya diletakkan persis di depan perutnya, ada yang tangannya diletakkan di dekat dagunya, ada yang diletakkan di pinggang sebelah kirinya. Ya, begitu juga pada saat membaca tahiyat, ada yang sudah menunjuk sejak awal, ada yang menunjuknya di tengah-tengah, ada juga yang menunjuk sembari tangannya digerak-gerakkan, ada yang tidak. Saya tidak ingin berpolemik dengan itu wilayah fikih. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu semua menandakan pengetahuan kita tentang sholat sudah cukup detail. Tapi berbeda hanya dengan zakat. Ya, dan ini juga yang menyebabkan perolehan zakat kita masih sangat jauh dari potensi yang seharusnya. Nah, karena itu saya kira ini harus lebih sering kita bahas, ya, karena kalau kita membaca Al-Quran, sebagian besar ayat tentang zakat dia disebut bersamaan dengan sholat. Hampir ada 27 ayat di mana sholat dengan zakat disebut secara bersamaan. Ini juga sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa pentingnya zakat sama dengan pentingnya sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya biasa menyampaikan materi ini butuh waktu 4-5 jam. Dan sekarang kita cuma waktu 20 menit. Ya, jadi saya mohon maaf kalau nanti masih banyak menyisakan pertanyaan. Ya, jadi kita akan coba bahas yang makro-makro saja. Zakat dia diambil dari kata zaka. Zaka menggunakan huruf zai, bukan huruf zal. Kalau huruf zal itu artinya cerdas. Cerdas intelijensianya, cerdas akademik. Kalau cerdas emosi namanya kayis. Zakat menggunakan huruf zai, zaka, yang artinya suci. Ya, sebagaimana kita dapatkan di dalam Al-Quran, ada ayat, beberapa ayat misalnya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikannya. Walaupunnya di situ maksudnya adalah hatinya. Kita ambil kata zakah, artinya suci. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat harta, ya, itu artinya kita sudah mensucikan harta kita. Nah, pertanyaannya kemudian,
Lantas dari mana kotoran itu datang masuk ke dalam harta kita? Kita seorang pegawai dan kita bekerja lurus-lurus saja, tidak pernah korupsi misalnya. Atau katakanlah kita sebagai seorang pedagang, saya misalnya pedagang handphone, saya beli handphone di grosir harganya 1 buah 1 juta, kemudian saya jual 1.300.000, boleh nggak? Boleh kan? Atau saya jual baju misalnya, saya beli baju di Tanah Abang 100.000 1 buah, kemudian saya jual di Depok 120.000, boleh kan? Nah pertanyaannya, lantas dari mana datangnya harta fakir miskin sehingga harus kita keluarkan dia? Ya. Nah pertanyaan ini mirip kalau kepada kita ditanya, kenapa kita harus membayar pajak? Kalau kita beli mobil atau beli motor, kenapa kemudian kita harus membayar pajak? Padahal kita beli motor, beli mobil dengan uang kita sendiri. Nah, kira-kira jawabannya begini, kenapa kita mesti bayar pajak? Karena pemerintah sudah membuatkan kita jalan. Sehingga dengan jalan yang baik itu kita bisa mengakses sumber-sumber perekonomian. Jadi wajar dong kalau pemerintah minta sedikit bagian dari penghasilan kita berupa pajak. Ya. Demikian pula zakat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita akal dan pikiran, yang dengan akal dan pikiran itu kita bisa beraktivitas ekonomi. Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit bagian dari penghasilan kita dalam bentuk zakat. Jadi aslinya dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa dari kita, maka kemudian hak itu Allah alihkan kepada fakir miskin. Nah, itu ceritanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Cuman kan kita sering bacanya cuma sampai di situ. Padahal ada ayat berikutnya lagi. Allah katakan, "Ma uridu minhum mirrizqi." Aku tidak membutuhkan dari mereka berupa rizki, berupa duit. "Wa ma uridu ayyut'imun." Aku juga tidak membutuhkan dari mereka makanan, sajen, enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa. Kalau Allah membutuhkan sesuatu, bukan Tuhan, namanya makhluk. Ya. Jadi karena Allah tidak butuh apa-apa, maka Allah alihkan hak itu menjadi haknya fakir miskin. Dan kalau tidak kita keluarkan, nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengambil dengan caranya sendiri. Dan biasanya lebih menyakitkan. Ya. Jadi sekali lagi, zakat itu artinya suci, mensucikan, at-tahur. Kemudian yang kedua, zakat juga artinya an-numu, tumbuh, berkembang. Jadi Nabi SAW menggaransi ketika harta kita zakatkan, maka dia akan menjadi tumbuh dan berkembang. Ya, padahal yang kita keluarkan itu memang hak Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita masih diberikan lagi jaminan. Nabi SAW pernah menjelaskan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah atau karena zakat atau karena infak. Pada saat itu barangkali iya, kita punya uang 100 juta misalnya, kita zakatkan 2,5%, tinggal 97.500.000 pada saat itu. Tapi setelah itu dia akan berkembang. Nah, singkatnya, kita tidak pernah mendapatkan ada orang dermawan bangkrut. Di lingkungan kita kan begitu. Yang bangkrut itu siapa? Yang bangkrut itu orang yang pelit. Biasanya orang kalau dermawan, semakin dermawan makin berlimpah ruah. Itulah jaminan Nabi SAW. Ya, jadi sekali lagi yang kedua, zakat juga artinya an-numu, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, zakat juga artinya barokah. Ya, saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan ini karena saya percaya kita sudah sangat sering mendengar pembahasan kata barokah ini. Nah, ini beberapa pengertiannya.
Nah, kemudian pengertian secara istilah, zakat itu adalah kewajiban atas harta tertentu. Apa artinya tertentu? Tidak semuanya. Dalam jumlah tertentu. Ada batas minimumnya. Dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Ya, di kewajiban atas harta tertentu, dalam waktu tertentu, jumlahnya tertentu, untuk kelompok tertentu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis. Ada zakat yang dikenakan atas jiwa kita, yang kita kenal dengan zakat fitrah, dan saya kira kita sudah cukup friendly dengan jenis zakat yang satu ini. Dan yang kedua adalah zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta kita. Makronya dua ini. Nanti zakat mal turunannya, derivatnya banyak. Kita coba lihat selintas tentang zakat fitrah. Yang pertama besarannya. Dalam satuan Arab dia disebut satu sok. Satu sok ketika dikonversi ke dalam timbangan kita atau takaran kita, itu kira-kira 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Nggak sampai 3,5 sebenarnya, cuma 3,1. Cuman kan mengukur, menakar 3,1 kan nggak mudah, ya. Kalau dibulatkan ke bawah jadi 3 liter nggak sah dia. Nah, makanya orang sering mengambil pembulatannya ke atas sedikit, jadi 3,5 liter. Ini 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, bentuknya pertama, pendapat ulama yang pertama adalah makanan. Ya, makanan pokok. Kalau di negara asalnya di Mekah sana, di Saudi Arabia, orang membayarnya dengan gandum atau dengan kurma. Jadi kita menggunakan kias, orang membayarnya dengan beras. Ya. Jadi yang pertama dengan beras. Nah, kemudian juga ada sebagian ulama yang membolehkan membayarnya dengan uang senilai beras itu. Ya. Tapi di sini masih ada kontroversi, ada sebagian yang tidak membolehkan. Kalau semua syariat ini diganti dengan uang, habis nanti, semuanya diganti dengan uang. Ya. Tapi juga ada ulama kita yang memandang persoalan itu dari maqasid syariah. Apa sih maqasidnya, maksud dari disyariatkannya zakat fitrah ini? Nah, ulama mendapatkan bahwa zakat fitrah ini adalah supaya tidak ada orang bersedih di hari lebaran. Pada saat orang harusnya bergembira. Nah, coba dibayangkan, saya nggak tahu warga Pesona Kayangan ini berapa kakak ini? Berapa Pak kira-kira? Ada 1.000 rumah? 1.000, katakanlah 1.000 dan semuanya muslim. Ya, kalau satu rumah itu ada 5 jiwa, berarti ada 5.000 jiwa. Dan kalau semua orang 5.000 jiwa membayar zakat fitrahnya dengan beras malam takbiran, ya, bisa bayangkan ada berapa ton beras di sini, kapan kita membagikannya dan kapan si mustahik itu akan mengolahnya. Dia juga perlu beli gas, dia juga perlu beli sayur, dia juga perlu beli daging, beli ikan dan seterusnya. Karena itu ada ulama yang membolehkan menggantinya dengan uang. Ya, saya juga tidak ingin menetapkan harus ini harus itu, silakan saja. Dua-duanya punya dalil masing-masing. Ya, jadi bentuknya dengan beras atau uang, besarnya 1 sok. Nah, kemudian yang ketiga, waktunya. Kapan kita membayar zakat fitrah? Ada 4 waktu di sini. Yang pertama adalah waktu boleh. Waktu boleh ini tidak berarti waktu yang baik. Dibolehkan kita membayar zakat fitrah ketika masuk 1 Ramadan. Boleh. Nah, kalau yang mau membayar zakat fitrah di awal Ramadan, saran saya tidak dengan beras. Nanti nunggunya kelamaan, begitu mau dibagiin tinggal kutunya doang, nanti berasnya udah habis. Ya, misalnya Bapak Ibu ada yang mau pergi ke luar negeri, misalnya ke Eropa, ke Amerika untuk waktu yang lama, dan tugas itu pas bertepatan dengan 1 Ramadan. Di sana kan kita susah bayar zakatnya. Nah, selesaikan dulu di sini. Ya, jadi dia boleh tapi dalam situasi-situasi khusus.
Yang kedua, waktu wajib. Ya, wajibnya kapan kita membayar zakat fitrah? Wajibnya adalah azan maghrib hari terakhir Ramadan. Ini hari Kamis ya. Katakanlah besok hari Jumat, semua ormas sepakat itu hari terakhir Ramadan. Sabtu semuanya sepakat Lebaran. Maka jatuhnya kewajiban membayar zakat fitrah itu adalah pada saat azan maghrib di hari Jumat itu. Baru masuk kewajibannya. Ya, pertanyaannya misalnya ada di hari Jumat ba'da salat asar ada orang meninggal, ya wajib nggak dia membayar zakat fitrah? Belum, karena dia belum hadir di malam takbiran. Ya, jadi jatuh kewajibannya itu begitu teng azan maghrib, itu mulai kewajiban kita jatuh sampai orang salat id. Ya, sehingga kita mendapatkan ada sebagian orang yang kekeh bayarnya harus malam takbiran. Nah, saya ingin katakan bahwa waktu wajib juga sama dengan waktu boleh, dia juga belum tentu waktu yang baik. Coba bayangkan tadi kalau seluruh warga Pesona Kayangan ini bayar zakatnya dengan beras malam takbiran ada 5.000 kali 2,5 kilo. Malam takbiran semuanya. Malam takbiran juga kan sebagiannya udah buat buka puasa dulu kan. Nah, mulainya jam 8. Jam 12 baru kelar. Bagiinnya kapan? Ya, akhirnya makosidnya tidak tercapai. Nah, karena itu ada waktu yang baik. Yang baik itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan hari Lebaran. Kira-kira kalau kebiasaan kita H-4 atau H-3 sudah kita bayarkan. Supaya panitia juga punya waktu cukup, yang menerima juga sudah tenang. Oh, saya sudah punya beras, besok saya mau Lebaran, nggak perlu bingung lagi. Ya, ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat adalah waktu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah orang pulang salat id. Jadinya jatuhnya dia sedekah sunnah, bukan lagi zakat fitrah. Nah, itu 4 waktu. Kemudian yang berikutnya cara memberikannya. Ada 2 cara, boleh langsung kepada mustahik yang kita kenal atau melalui kepanitiaan di masjid atau di yayasan atau di kantor-kantor misalnya. Ya, mana yang lebih baik? Ya, dua-duanya baik, tapi dua-duanya juga punya plus minus. Ya, kalau kita memberikan langsung kepada mustahik yang kita kenal, biasanya yang pertama terjadi penumpukan pada orang tertentu. Padahal di kampung itu orang miskin bukan cuma dia, tapi karena dia yang paling miskin, akhirnya semua orang bayar zakat ke orang itu. Ini juga tentunya tidak bagus. Yang kedua, ada dampak psikologis. Kita yang memberi merasa berjasa, dia yang menerima merasa berhutang budi. Beda kalau kita serahkan ke masjid misalnya, kita tidak tahu kemana zakat kita akan didistribusikan, ya, si penerima juga tidak tahu dari mana zakat itu. Yang dia tahu yang memberikan masjid, dan itu dia berhutang budi kepada masjid, karena itu dia menjadi rajin sholat gitu. Jadi kalau kita memberikannya langsung, dia berhutang budinya kepada kita. Yang ketiga, dampak keamanan. Ya, besok nih malam takbiran, biasanya ada saja di negeri kita orang yang gemar memberikan zakat, orang dibarisin di depan rumahnya. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu sampai ada orang yang meninggal gara-gara rebutan zakat Rp30.000 gitu. Nah, ini malah jadi dosa kalau begini caranya. Ya, makanya boleh kita berikan kepada panitia lebih baik. Tapi juga sekali lagi tidak dilarang kita memberikannya langsung. Apalagi misalnya tadi saya dengar terakhir hari Jumat, ya kan, di sini ya. Nah, kita lupa belum bayar atau mau bayar belum ada uangnya, baru ada uang pagi-pagi subuh mau berangkat sholat id baru ada uangnya. Kalau gitu jangan cari panitia, cari aja orang yang kita tahu. Ya, nah itu kira-kira seputar zakat fitrah. Ya, masih boleh tambah sedikit lagi, Pak. Tambah sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Kita masuk yang kedua, zakat mal. Ya, ada 6 syarat harta sehingga dia wajib dizakatkan.
Kalau salah satu dari keenam syarat ini tidak dipenuhi, maka gugur, dia tidak wajib dizakatkan. Ya. Yang pertama syaratnya adalah al-milku tam. Dia milik kita penuh. Ya. Ini milik kita penuh. Misalnya tadi saya dengar kas DKM dari zakat fitrah itu sudah 60 juta ya, Pak? 60 jutaan ya. Tarawih. Nah, infak tarawihnya 60 juta. Apalagi tambah kas DKM dari pos yang lain, bisa 200 juta. 200 juta itu sudah jauh melewati nisab. Pertanyaannya, wajib dizakatkan nggak kas masjid kita itu? Tidak, karena dia kepemilikannya milik umum, bukan milik pribadi. APBD, APBN dizakatkan tidak? Tidak. Jadi yang dizakatkan adalah harta kita, al-milku tam, milik kita secara sempurna. Kemudian yang kedua, dia sudah melebihi nisab. Nisab yang biasa dipakai itu emas 85 gram, emas 24 karat. Saya tidak tahu harga emas sekarang ini berapa, ibu-ibu di belakang itu yang tahu mungkin. Kira-kira sekitar 500 ribuan lah 1 gram. 500 ribu ya. Jadi kalau 500 ribu berarti 42 juta setengah. Ini kalau kita punya harta di atas 42 juta setengah, kita coba warning, itu bisa jadi harta kita kena zakat. Ya. Atau yang kedua, banyak juga yang menggunakan standar pertanian. Pertanian itu bisa ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan 653 kilogram, ada yang mengatakan 520. Ya, saya menduga yang 653 itu gabah, yang 520 itu beras. Ya, jadi kalau beras 1 kilo 10.000 misalnya, maka 5.200.000. Ya, khususnya nanti untuk konversi zakat profesi. Jadi sekali lagi ada batas minimum, nisab namanya. Yang ketiga, dia sudah 1 tahun dalam kepemilikan kita. Yahulu alaihal haul. Misalnya pada awal Juni yang lalu, saya dapat warisan dari ayah saya 1 miliar. Secara jumlah dia sudah melampaui nisab, toh? 42 juta setengah, 1 miliar saya dapat. Pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan ini saya harus menzakatkan harta itu? Tidak. Kenapa? Karena belum cukup 1 tahun saya miliki. Saya akan bayarnya nanti awal Juni tahun 2018, kurang 12 hari tahun Hijriah, bulan Hijriah ya. Kira-kira bulan Juni 2018. Kalau uangnya sudah habis bagaimana ya? Sudah tidak ada yang perlu dizakatkan, sudah habis. Saya habiskan buat beli rumah karena saya belum punya rumah. Sudah tidak ada yang perlu dizakatkan. Jadi jangan bayangkan zakat itu kejam banget gitu, enggak juga. Ya. Sekali lagi, yang syarat pertama milik penuh, yang kedua sudah mencapai nisab, yang ketiga sudah setahun dalam kepemilikan kita. Dan yang keempat, harta itu harta yang memiliki potensi berkembang. Jadi harta-harta yang kita konsumsi sendiri, dia tidak dizakatkan. Saya punya rumah misalnya di Pesona Kayangan, berapa harganya 1 unit sekarang? 5 miliar. Ya, katakanlah saya punya 1 rumah unit di Pesona Kayangan 5 miliar. Rumah itu yang saya gunakan untuk saya dan keluarga saya. Pertanyaannya, dizakatkan tidak? Tidak. Ya, saya punya mobil, katakanlah mobil saya Alphard. Saya punya istri 1, anak saya 5. Masing-masing punya mobil 1-1. Kan begitu warga Pesona Kayangan toh? Ya, setiap anak 1 mobil. Nah, dizakatkan enggak itu semua mobil? Tidak, mobil itu mobil yang kita gunakan untuk sehari-hari kita. Tapi kalau saya sudah punya rumah di Pesona Kayangan, kemudian saya beli lagi 1 miliar di GDC misalnya, tanpa penghuninya, rumahnya doang. Ya, paham ya? Rumahnya doang, saya beli, nggak ada penghuninya di sana. Dan kemudian saya biarkan dia setahun.
maka dia dizakatkan, hitungannya dari 1 miliar. Tapi kalau saya beli rumah di GDC, kemudian saya kontrakan dia 1 tahun, harga kontraknya 1 tahun 30 juta misalnya, maka zakatnya dari 30 juta, bukan dari 1 miliar. Ya, itulah Islam. Jangan sampai ada harta kita yang idle. Pastikan semua harta kita bekerja, bergerak. Ya, itu juga mobil tadi. Mobil yang saya gunakan sendiri tidak dizakatkan walaupun mahal sekalipun. Tapi saya sudah punya mobil, saya beli lagi Innova, kemudian saya rentalkan dia. Ya, kena zakat nggak? Zakatnya dari hasil rentalnya. Beda lagi kalau saya sebagai pengusaha mobil, saya punya showroom Toyota misalnya. Ada di showroom saya 20 unit misalnya. Nah, dia dizakatkan sebagai komoditi, tapi gedungnya tidak. Kalau dalam bahasa akuntansi yang dizakatkan itu cuma aktiva lancar. Aktiva tetap tidak dizakatkan. Ya, gitu juga ibu-ibu yang pakai emas. Emas yang ibu pakai untuk berhias di hadapan suami supaya tampil lebih cantik, itu tidak dizakatkan. Yang dizakatkan emas yang ibu simpan di lemari itu. Nanti kalau anak mau sekolah ibu jual, nah nanti ada uang lebih lagi, beli lagi, itu yang dizakatkan. Ya, walaupun juga tentunya menggunakannya dalam batas yang wajar. Jangan karena tidak dizakatkan pakai kalungnya segede rantai biskuit Regal misalnya, itu juga dizakatkan juga kalau gitu. Nabi pernah tanya pada 2 perempuan, yang satu pakai kalung tapi Nabi tidak tanya sudah dizakatkan belum. Yang satu pakai kalung, Nabi tanya udah dizakatkan belum kalungmu itu. Ada 2 di sini. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kepada yang Nabi tanya itu dia makainya berlebihan besar, jadi ditanya juga. Ya, jadi itu perintah agama para istri supaya berhias, dan salah satu bentuk perhiasan itu dengan emas, karena itu dia free, tidak dizakatkan. Berapa besarnya wajarnya kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Dalam fikih kita diberikan ruangan itu, namanya adat. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sumber hukum. Ya, sudah berapa itu tadi? Milik penuh, lewat nisab, kemudian setahun, dia memiliki potensi berkembang. Yang kelima, dia bebas dari hutang. Jadi kalau kita punya hutang, hutang kita dulu kita selesaikan, baru kita bayar zakat. Gimana Pak, saya punya cicilan rumah 20 tahun, artinya saya baru bayar zakat nanti tahun ke-21, ya kan? Gitu kan? Nah, kalau melihatnya harus apple to apple. Kita lihat hutang kita kan akumulasi, tapi seringkali kita lihat gaji kita cuma bulan itu. Harusnya kalau kita melihat akumulasi hutang kita, maka gaji kita juga harusnya diakumulasi. Ya kan? Utang kita 15 tahun cicilan rumah, maka gaji kita juga dikali 12 dan dikali 15. Jadi apple to apple gitu. Enggak ketika ngelihat gajinya sebulan, ngelihat hutangnya 15 tahun, ya sampai kapanpun kita nggak pernah bisa bayar zakat kalau begitu. Atau kalau mau dilihat jatuh tempo bulan itu berapa, tinggal dikurangi. Gaji saya 20 juta misalnya, saya punya cicilan rumah 5 juta. Nah, kurangi 5 juta itu boleh, karena rumah itu kebutuhan dasar. Yang 15 juta itulah yang menjadi objek zakat. Ada lagi cicilan mobil 2 juta. Ya sudah, 12 juta itulah yang menjadi objek zakat. Gitu. Ya, tidak karena punya cicilan rumah 15 tahun terus nggak bayar zakat. Yang keenam terakhir, dia lebih dari kebutuhan pokok, lebih dari kebutuhan dasar. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Kemudian Allah jawab, qulil afu, katakanlah yang lebih. Ya, lebih dari kebutuhan dasar. Artinya dengan prinsip neto. Kenapa neto? Ya, neto ini lebih menjamin keadilan. Misalnya ada orang lajang penghasilannya 10 juta. Ya, saya pernah membuat hitung-hitungan di kota Depok ini, seorang laki-laki lajang belum menikah itu kebutuhannya sebulan sekitar 4 juta. Artinya dia masih punya sisa 6 juta, kemungkinan dia wajib zakat.
Tapi beda hanya orang punya penghasilan 10 juta, anaknya 5, 4 mahasiswa. Nah, itu pasti mustahik itu. Ya, jadi jangan dilihat dari 10 jutanya. Nah, cuma persoalannya sekarang ini tidak ada lembaga yang memberikan standar kehidupan minimum di Kota Depok ini, tidak ada. Harusnya pemerintah mengeluarkan itu. Nah, ketika tidak ada maka susah ini merealisasikan syarat yang ini, sehingga orang cenderung mengambil sudah dari bruto sajalah. Toh kalau 10 juta cuma 250.000 kan nggak juga berat juga gitu. Nah, tapi sebetulnya ini tidak adil. Aslinya adalah dari neto. Ya, nah itulah kira-kira kewajiban syarat-syarat harta sehingga dia wajib dizakatkan. Ya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita sehingga kita lebih benar lagi di dalam membayar zakat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.